Ya, diberikan soal sebagai berikut. Periksa apakah deret ganti tanda berikut konvergen. Untuk menjawab soal ini, kita perlu gunakan uji deret ganti tanda ya. Uji deret ganti tanda mengatakan bahwa apabila barisan dari AN, dalam hal ini AN-nya itu adalah N per N kuadrat plus 1, merupakan barisan yang turun, artinya AN lebih besar dari AN plus 1, dan semuanya adalah positif ya, tanpa suku yang negatifnya di sini. Jadi murni N per N kuadrat plus 1 merupakan barisan yang turun, artinya suku sebelumnya itu lebih besar dari suku setelahnya, dan limit dari N menuju T hingga dari AN sama dengan 0 ya. Jadi ada dua syarat di sini. Apabila dua syarat ini dipenuhi, maka deret ganti tanda ini konvergen. Nah, untuk itu pertama kita periksa syarat pertama, yaitu adalah AN lebih besar dari AN plus 1. Dan semuanya harus bilangan positif. Nah, dalam hal ini, AN adalah N per N kuadrat plus 1 ya. Nah, kita periksa bahwa AN lebih besar dari AN plus 1 atau dia merupakan barisan yang turun. Nah, untuk memeriksa apakah barisan ini adalah barisan yang turun, kita bisa gunakan uji turunan ya, dengan menganggap bahwa barisan ini menjadi suatu fungsi dalam bilangan real ya. Jadi kita anggap bahwa ya kita tinjau di sini fx sama dengan x per x kuadrat plus 1, di mana x-nya bilangan real ya. Nah, di sini apabila fungsi x per x kuadrat plus 1 ini fungsi yang turun, maka barisan ini juga turun ya. Bedanya di sini n-nya adalah bilangan asli yang mulai dari 1 ya. Kalau ini bilangan real, ya tentunya juga kita perlu tunjukkan bahwa fungsi ini turun untuk bilangan real yang lebih besar dari 1. Nah, kita gunakan uji turunan ya. Jadi fungsi ini dikatakan turun apabila turunan pertamanya adalah negatif untuk bilangan real yang lebih besar atau sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinjau turunan pertamanya ya. Turunan pertamanya adalah gunakan aturan pembagian ya, U aksen V minus V aksen U per V kuadrat. Nah, di sini U-nya adalah X, V-nya adalah X kuadrat plus 1, U aksen 1 ya, V aksen sama dengan 2X. Sehingga dalam hal ini turunannya adalah U aksen V ya, jadi 1 dikali X kuadrat plus 1, atau kita langsung saja tulis X kuadrat plus 1, dikurangi V aksen U, 2X dikali X, jadi 2X kuadrat ya, per V kuadrat, X kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah minus di sini ya, karena X kuadrat dikurangi 2X kuadrat, hasilnya minus X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, turunannya adalah ini ya, jadi kita dapat F aksen X adalah minus X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, di sini penyebutnya X kuadrat plus 1 definit positif ya, karena dia dikuadratkan. Jadi untuk X berapapun, dia bernilai positif. Sehingga yang akan menentukan di sini menentukan positif atau negatif dari turunan ini hanya bentuk ini ya, minus X kuadrat plus 1.
Nah, minus x kuadrat plus 1 ini kita cek ya. Dia bernilai 0 untuk, ya di sini kan jadi min 1 ya, jadi x kuadrat sama dengan 1. Jadi pembuat nolnya itu adalah plus minus 1. Jadi kita buat garis bilangan di sini tanda dari f aksen x ya. Di sini min 1, 1. Nah, ketika x-nya 0, ketika x-nya 0 dia positif ya. Ketika x-nya 0 dia positif. Dan ketika x-nya lebih dari 1 ya, 2 di sini, dia bernilai negatif ya. Karena di sini minus. Jadi 2 kuadrat 4 ya. Dan ketika kurang dari minus 1 juga bernilai negatif di sini. Jadi turunannya ini bernilai negatif untuk x yang lebih besar dari 1. Ya, jadi turunannya ini bernilai negatif untuk x yang lebih dari 1. Sehingga di sini kita bisa jamin bahwa turunannya ini negatif untuk x yang lebih besar dari atau sama, ya kalau sama dengan 1, 0 ya. Lebih besar dari 1. Nah, di sini jadi kita bisa simpulkan bahwa f fungsi turun ya. Jadi f turun untuk turun pada interval 1 sampai tak hingga ya. Nah, akibatnya kalau f turun pada interval 1 sampai tak hingga, maka barisan ini juga turun ya. Barisan ini juga turun untuk n-nya yang lebih besar dari 1. Nah, jadi syarat pertama sudah dipenuhi, yaitu barisan ini adalah barisan yang turun. Nah, selanjutnya kita periksa syarat yang kedua, yaitu limit n menuju tak hingga bernilai 0. Nah, di sini kita hitung ya, limit n menuju tak hingga dari n per n kuadrat plus 1 ya. N per n kuadrat plus 1. Nah, cara menghitungnya kita kalikan di sini dengan 1 per n pangkat tertinggi ya. Jadi pangkat tertingginya kan kuadrat di sini, jadi 1 per n kuadrat dibagi 1 per n kuadrat ya. Nah, sebenarnya kan ini 1 ya. Jadi ini adalah suatu cara agar kita bisa menghitung limitnya ya. Ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari n per n kuadrat dibagi dengan n kuadrat per n kuadrat tambah 1 per n kuadrat. Ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari 1 per n 1 plus 1 per n kuadrat. Nah, ini kan karena n-nya menuju tak hingga, jadi yang dibagi dengan n ini akan menuju 0 ya. Jadi ini jadi 0, 1 plus 0. Hasilnya 0. Jadi syarat kedua juga dipenuhi ya. Nah, jadi karena dua syarat tadi sudah dipenuhi ya, maka deret ini ya menurut jadi karena AN lebih besar dari AN plus 1 lebih besar dari 0 dan limit n menuju tak hingga dari AN sama dengan 0 ya, maka menurut uji deret ganti tanda ya, deret ini, deret minus 1 pangkat n plus 1 n per n kuadrat plus 1 konvergen ya.